Peluang usaha budidaya kentang dari waktu ke waktu kian membaik. Bisnis budidaya kentang menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan, di mana kentang menjadi salah satu jenis sayuran yang cukup banyak peminatnya. Berton-ton kentang dibutuhkan baik kebutuhan rumah tangga, kuliner hingga pabrik makanan. Di dataran tinggi dengan udara sejuk, tanaman kentang dapat tumbuh subur. Bahkan, cara budidaya kentang sendiri memang tidaklah sulit. Pemasaran kentang yang dapat dikatakan mudah membuat budidaya kentang menguntungkan. Para petani di Desa Krisik ini membuktikan dalam 1 hektar keuntungan bisa mencapai 100 juta rupiah. Petani kentang itu sebenarnya sangat mudah. Itu karena umurnya itu relatif rendah, cuma antara 80 hari sampai 90 hari. Dan biayanya itu dalam 1 hektar itu bibit dengan biaya sampai panen itu cuma sekitar 50 hektar. 1 hektar 50 juta itu untuk biaya dengan bibitnya. Dan untuk hasil panen itu kalau hasilnya sedang saja itu 1 hektar bisa mencapai 20 ton. Jadi nominalnya harga sekitar 150 juta. Jadi dalam 1 kali panen dalam 1 hektar itu keuntungannya bisa mencapai 100 juta. Sehingga tak heran kalau petani yang ada di sini itu semua semangat untuk menggeluti tentang tanaman kentang yang jenis Atlantik ini. Kami juga banyak ditanya oleh petani dalam arti untuk wilayah Kecamatan Garudusari yang desa yang lain yang ada di wilayah selain Krisik ini juga sangat berminat untuk menanam budidaya kentang ini. Jadi untuk spesifik kentang yang untuk kentang ini untuk keripik, kentang varietas atau jenis Atlantik ini memang sangat diminati. Di samping itu memang pemeliharaannya juga sangat mudah gitu. Jadi untuk petani yang lain juga banyak yang berminat. Kami sendiri dan teman-teman penyuluh di setiap pertemuan khususnya yang ada di wilayah kecamatan atau BPP Gandusari selalu mensosialisasikan bahwa di Krisik atau di wilayah yang lain di Gandusari ini ada kerjasama atau kemitraan tanam kentang dari PT Indofood yang wilayah ini untuk wilayah Malang. Jadi dengan adanya kemitraan ini sangat membantu petani. Jadi memang selama ini yang dirasakan kos yang tertinggi atau biaya yang sangat memberatkan untuk budidaya kentang ini ya dari bibit. Dari bibit ini kan kosnya tinggi, harganya juga cukup mahal kan. Masalahnya ini kan jenis kentang impor, dalam arti bibitnya masih impor dari luar. Jadi di sini belum ada, akhirnya juga harga bibit juga tinggi. Jadi kita dengan kontrak dengan perusahaan atau PT Indofood. Meskipun budidaya kentang terlihat mudah, namun bukan berarti tidak mengalami kendala pemirsa. Kendala terbesar biasanya permasalahan dengan hama dan cuaca ekstrim yang mengakibatkan gagal panen. Namun, dengan adanya sekolah lapang dari penyuluh lapang Desa Krisik, kendala tersebut bisa diatasi. Kalau untuk petani kentang itu ya memang ada kesulitannya, juga ada kendalanya, yaitu kendalanya yang terutama adalah hama penyakit dan cuaca. Tapi
berhubung kami ini binaan dari Dinas Pertanian melalui BPP dan penyuluh, jadinya setiap kali ada permasalahan kami langsung berhubungan atau berkonfirmasi dengan penyuluh, sehingga penyuluh juga secepatnya turun ke lapangan, jadi untuk mempermudah kami untuk mengatasi semua yang ada di tanaman kami. Kelompok Tani Nuju Makmur 4 juga melaksanakan kegiatan sekolah lapang, di mana kegiatan itu kita langsung pengamatan di lahan. Nah, setiap ada permasalahan yang ada di lahan, kita selesaikan bersama-sama. Kita juga ada pendampingan dari kecamatan. Setiap ada masalah di kelompok tani, kita juga langsung ada solusi-solusi yang dikeluarkan. Harapan dari kami, petani tetap semangat untuk berbudidaya tanaman kentang, karena tanaman kentang sangat menjanjikan. Pemerintah Kabupaten Blitar sangat mendukung budidaya kentang yang dikembangkan oleh petani lokal. Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pertanian dan Pangan akan terus mendorong petani mengembangkan komoditinya karena bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Dan wilayah dataran tinggi di Blitar sangat cocok untuk menjadi sentra lahan budidaya kentang. Kentang itu hari ini harganya cukup bagus untuk semua petani. Kentang ini keuntungannya bisa sampai 100 juta lah per hektar ya Pak ya? Per hektar ya, per hektar. Makanya saya mendorong pada Kepala Dinas Pertanian untuk segera mendampingi semua petani, masyarakat. Untuk yang di daerah dataran tinggi, kita kan punya banyak ini dataran tinggi. Juga semua tanahnya di Kabupaten Blitar ini tanam apa aja subur sekali. Alhamdulillah, dataran tinggi pun banyak di sini. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar yang mana telah membantu petani yang ada di sini. Itu sangat dirasakan bantuannya dari dinas. Dan saya berharap itu jangan waleh-waleh, yaitu untuk membina kami agar petani yang ada di sini itu semakin sejahtera, dan untuk memberikan bantuan-bantuan ya mungkin Alsintan apa Saprodi apa yang lain, itu kalau bisa agar kami bisa mengembangkan petani di sini yang sangat luas dan budidaya kentangnya tidak kalah bersaing dengan kabupaten lain. Dengan budidaya kentang ini, para petani di Kabupaten Blitar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui omset penjualan yang menjanjikan. Selain itu, Pemkab Blitar akan terus mendorong petani mendapatkan kemudahan pasar untuk menjual hasil kentang mereka. Dengan lebih banyak petani kentang, bisa memenuhi kebutuhan komoditi kentang di wilayah Kabupaten Blitar, agar tidak lagi membeli dari luar daerah Blitar.
Apalagi Kabupaten Blitar berpotensial menjadi sentra pemasok kentang di pasaran. Harapan saya memang untuk pertanian khususnya kita untuk pengembangan suatu komoditas kita harus orientasi kepada pasar dulu. Pasarnya itu ada enggak? Kalau pasarnya sudah ada seperti ada mitra dengan Indofood, itu bisa kita kembangkan. Kita cari lahan-lahan yang memang dan kesiapan dari SDM-nya nanti bisa kita kembangkan. Saya sama teman-teman ini berorientasi terkait dengan pasar-pasar potensial yang mungkin untuk komoditas-komoditas tertentu yang bisa dikembangkan di Kabupaten Blitar. Oke, terima kasih. Sip. Kami mengharap kepada petani, ya kita menyampaikan khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Gandusari. Jadi monggo kita kalau memang di daerah wilayah petani yang lain sangat potensi untuk ditanami kentang dan memang dari segi faktor agroklimaknya sangat kita memenuhi, ya kita bisa bergabung dengan kelompok tani Kirisek. Jadi kelompok tani yang di Barurejo ini untuk mengembangkan atau budidaya tanaman kentang, jadi tanaman kentang. Upaya untuk terus mendorong para petani jagung dan kentang ini dilakukan agar petani bisa menjual dengan harga tinggi karena tidak perlu mendatangkan stok dari luar daerah sehingga tingkat ekonomi para petani dapat meningkat. Saya Meveni Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.